persilakan waktu dan tempat kepada Budi Tawai. Terima kasih Pak Pendeta Buar. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Oke. Baik, kita mulai. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodesh, ha'olehim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Selamat pagi semua. Semuanya sehat, ceria, aman. Kita akan mulai untuk sesi pertama ini. Dan tentu untuk sesi pertama ini saya akan bicara mengenai Getsemani, yang dimana Tuhan Yesus memulai sengsara salibnya itu dari Getsemani. Tapi sebelum itu saya akan bicara satu hal yang sangat menarik tentang filsafat Yahudi. Nah, repot filsafat. Nah, kita selalu menganggap filsafat itu sesuatu yang rumit, susah gitu. Tapi saya memperkenalkan kepada Anda semua tentang filsafat Yahudi yang berpikir secara konkret. Jadi filsafat Yahudi itu bukan mikir yang ruwet-ruwet, yang abstrak-abstrak, enggak. Tetapi filsafat Yahudi adalah seperti seorang ibu bicara kepada anaknya. Jadi Anda bisa membayangkan ibu sedang bicara kepada anaknya yang masih berumur 5 tahun. Dia akan bicara sesuatu yang sangat sederhana. Ya. Dan filsafat Yahudi itu bukan hanya bicara mengenai kalimat, bukan hanya bicara mengenai kata-kata, tetapi filsafat Yahudi bicara mengenai huruf-huruf. Nah, tapi saya hari ini tidak sedang bicara mengenai huruf-huruf atau bicara mengenai sastra Ibrani yang kelihatannya rumit itu. Bukan, jangan takut ya. Tapi saya bicara mengenai sesuatu rahasia besar yang ada di Alkitab kita yang dapat kita pahami dengan menggunakan indera kita. Seperti seorang ibu bicara kepada anaknya yang masih balita. Nah, dan bahasa Ibrani itu kalau Anda belajar tentang sastra Ibrani, huruf-huruf Ibrani yang paling kuno itu adalah piktogram. Jadi ada gambar-gambarnya seperti ini ya. Jadi misalnya kalau saya ada huruf V di situ. Nah, itu ada mulut seperti bibir di situ. V, mulut. Nah, kalau misalnya ada alef paling atas di situ, ada gambar kepala kerbau yang artinya kepala, mula dari segala sesuatu. Nah, beginilah cara orang Yahudi bicara mengenai filsafatnya. Jadi bisa dirasakan dengan mata dan bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan dengan hati. Demikianlah Alkitab kita bicara mengenai makna Paskah juga. Nah, Paskah dari kata bahasa Ibrani Pesak. Nah, Pesak. Anda tahu Pesak? Pesak artinya apa? Ada yang sudah tahu artinya? Melewati, yes, melewati. Memang itulah arti dari Pesak, melewati. Kalau ada rumah yang dilumuri darah, aku akan melewati. Tuhan berkata demikian, betul. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa filsafat Yahudi tidak hanya berpikir secara kata-kata, tidak hanya berpikir secara kalimat, tetapi juga berpikir secara huruf. Nah, tadi saya menunjukkan bahwa huruf V itu adalah mulut. Nah, kemudian ada sah. Sah itu artinya mengabarkan. Jadi mulut yang mengabarkan. Jadi Anda bisa memahami di sini. Jadi bisa dilihat, bisa dirasakan bahwa Pesak bukan hanya bercerita tentang Tuhan yang melewati rumah-rumah yang dilaburi darah. Dan kisah ini mari kita bicarakan, mari kita mengajarkan dengan mulut kita dari tahun ke tahun, dari hari ke hari tentang kebaikan dari Tuhan kita.
Nah, jadi inilah yang saya dapatkan. Saya walaupun sudah lulus, tapi saya tetap ngambil kadang-kadang masuk ke kelas-kelasnya profesor-profesor saya. Dan ini yang saya barusan dapatkan dari profesor saya yang namanya Profesor Barak Netanel. Dia adalah seorang profesor dari Hebrew linguistik dan dia juga seorang tentara IDF. Pangkatnya lumayan tinggi, pangkatnya major. Dan kemarin dia mengabarkan, dia bincang-bincang dengan saya bahwa Pesak itu adalah mulut yang mengabarkan. Dan misalnya kalau kita, betul nggak sih itu mulut? Nah, tadi kita sudah bicara mengenai mulut. Nah, misalnya dalam Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10 ini ayat yang sangat terkenal sekali. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, aku nggak bisa bicara. Sebab aku berat mulut. Nah, kata mulut ini Nah, jadi betul itu mulutnya, dan berat lidah. Musa yang susah untuk bicara. Saya dulu juga susah untuk bicara. Saya lebih suka menulis. 20 tahun saya bersembunyi di belakang laman sarapan pagi karena saya selalu bicara. Kalau saya merasa bicara itu saya nggak bisa bicara. Saya malu. Tapi mungkin pada saatnya Tuhan juga memanggil saya untuk bicara dan hari ini bicara kepada Anda semua. Nah, seperti Pesak tadi, mulut yang bicara, mulut yang mengabarkan. Mari kita buka juga Ayub pasal 12 ayat 8. Atau tuturlah Syiak kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Ya, bertuturlah, berceritalah Syiak. Nah, mulut, sak Syiak, Pesak, mulut yang bercerita. Jadi ajaran ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Pak Gembala, bukan hanya untuk Pak Pendeta. Ajaran mengenai Pesah, Tuhan yang inkarnasi ke bumi, membayar dosa dengan darahnya sendiri. Mari kita bicarakan dari hari ke hari. Pertama, kepada keluarga Anda, kepada anak-anak Anda, kepada ibu atau kakak yang belum mengenal Tuhan. Dan setelah itu kita dapat mengabarkan kebaikan Tuhan dari kesaksian hidup kita dimanapun, di tempat kerja atau dimanapun. Nah, seperti juga yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel, walaupun mereka itu terbuang dari negaranya, ya. Pertama kali pada tahun 586 sebelum Masehi mereka dibuang ke Babel. Setelah Bait Allah runtuh pada tahun 70 Masehi, mereka diaspora ke seluruh bumi, nggak punya tanah air, berserakan ada di mana saja. Tapi bangsa Yahudi nggak pernah kehilangan identitasnya. Kenapa mereka nggak pernah kehilangan identitasnya? Walaupun mereka sudah dibuang dan di diaspora di seluruh bumi, nggak punya negara. Tapi bangsa Israel itu nggak pernah kehilangan identitasnya. Kenapa? Karena ada penyampaian sejarah yang berulang. Nah, itulah makna Pesak tadi. Mulut yang selalu mengabarkan, dan ini adalah suatu mandat Shema. Nah, mandat Shema adalah suatu mandat yang diberikan kepada semua bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ya, termasuk ibu-ibu juga sih, tapi yang paling bertanggung jawab kepada mandat Shema ini adalah seorang bapak. Nah, apa itu mandat Shema? Mandat Shema itu memulai filsafat Yahudi dan kebudayaan Yahudi itu dimulai kapan? Sejak kepemimpinan Musa, dan itu disebut dengan Haskala. Apa itu Haskala? Nah, Haskala, Anda bayangkan H itu adalah definite article atau kata sandang, H.
Nah, kata sandang ini kan boleh dibuang. Kalau hanya dibuang jadi skala. Kira-kira skala ini berhubungan dengan kata dalam bahasa Indonesia apa? Sekolah. Nah, sekolah. Berarti sekolah itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak tahun 1440 pada zamannya Musa. Dan ini adalah lembaga pendidikan yang pertama kali ada di dunia. Jadi orang boleh bicara bahwa filsafat Yunani luar biasa. Memang filsafat Yunani luar biasa. Tapi kemudian kata skala, haskala ini kemudian diserap dalam bahasa Yunani menjadi skole atau sekolah. Diserap juga dalam bahasa Inggris school. Anda bisa bayangkan, dari kata shakala menjadi skole atau sekolah, menjadi kata school, menjadi kata skill. Nah, kemampuan orang untuk berkarya namanya skill kan? Nah, itu berasal dari bahasa Ibrani. Bagaimana semua ini berdasarkan bahasa Ibrani? Karena memang sedianya lembaga pendidikan pertama itu adalah sejak dimulainya ketika Musa memimpin bangsa Israel dan menjadi guru bagi bangsa Israel. Yang artinya sekolah pertama ada di mana? Israel. Jadi kenapa orang Israel, orang Yahudi pintar-pintar? Karena memang mereka yang memulai institusi pendidikan di dunia ini. Luar biasa kan? Dan kita sekarang ini ada di dalam bagian itu. Nah, kita membaca mandat Shema. Mandat yang diberikan kepada bapak-bapak. Jadi mohon bapak-bapak ingat ya, kalau sampai ada anaknya yang nggak sekolah, yang salah siapa? Yang salah bapaknya, karena mandat Shema diberikan kepada bapak. Kenapa kok ini diberikan kepada bapak? Bayangkan Ulangan 6 ayat 1, 4 dan 7 ini kita akan baca bersama. Kalau itu dibaca dalam bahasa Ibrani, kata perintahnya itu diberikan kepada laki-laki. Maka mandat Shema adalah satu mandat yang diemban oleh kepala keluarga dalam setiap keluarga. Nah, jadi bapak juga menjadi guru sekaligus menjadi imam dalam keluarga. Saya bacakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Akunya siapa ini? Musa, ya. Kepadamu, kepada bangsa Israel, atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, sekarang ayat 4. Ini adalah kalimat syahadatnya orang Israel. Kalau teman muslim punya 2 kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadatnya orang Israel dan kalimat syahadat bagi kita cuman 1 kalimat saja. Apa? Kita baca bersama-sama. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi perkataan ini harus diucapkan oleh para bapak kepada anak-anaknya untuk menurunkan satu iman di dalam keluarga itu supaya mereka menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah makna Pesach itu tadi. Mulut yang mengabarkan. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, perhatikan yang saya kasih warna merah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ada 5 kata. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ada 5 kata. Kata ini dalam bahasa Ibrani hanya 1 kata, fascinantam. Tapi harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa filsafat Yahudi itu sangat luar biasa. 1 kata dalam bahasa Ibrani
harus diterjemahkan dengan 5 kata bahasa Indonesia. Harus diterjemahkan dalam 5 kata bahasa Inggris. And thou shalt teach them diligently. Nah, ini buat Anda yang punya waktu banyak, saya suka sekali apabila Anda juga mempelajari sastra bahasa Ibrani. Yang artinya di sini merujuk kepada kita semua. Tidak ada filsafat yang setinggi daripada filsafat Yahudi. Bayangkan satu kata dalam bahasa Ibrani, 5 kata dalam bahasa Indonesia, 5 kata pula dalam bahasa Inggris, yang artinya ada sesuatu penggalian yang dalam apabila kita mempelajari Alkitab kita. Dan baik LAI maupun King James di sini keduanya menerjemahkannya secara tepat. Nah, jadi itulah introduksi dari filsafat Yahudi yang kelihatannya sulit tapi sebenarnya seperti seorang ibu bicara kepada anaknya. Nah, sekarang beritakanlah dengan mulutmu Haggadah Shel Pesach. Kisah-kisah tentang Paskah ini mari kita bicarakan secara terus-menerus bahwa konsep ibadah kita adalah konsep kasih karunia, konsep anugerah. Nggak ada kepercayaan lain seperti yang kita percayai sekarang ini. Ya, kalau konsep keagamaan, upaya manusia mencapai surga. Kalau konsep kasih karunia adalah upaya surga mencapai manusia. Nah, kalau Anda pengen masuk surga, mau pergi sendiri terus kesasar atau mau diantar sama yang punya surga datang ke bumi terus ngantar kita nanti ke surga. Pilih yang mana? Nah, pilih yang upaya surga mencapai manusia. Dan itulah konsep dari ibadah kita, bahwa Allah yang maha tinggi hadir ke dunia demi menyelamatkan umat yang dikasihinya, yaitu upaya surga mencapai manusia sudah disuarakan. Sejak kapan? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa. Diucapkannya di mana? Di Kejadian 3 ayat 15, dan ini nanti kita akan bahas pada sesi kedua atau sesi yang ketiga karena kita masih akan masuk kepada sengsara Yesus yang dimulai dari Getsemani, ya. Dan yang penting kita sama-sama mengetahui bahwa ibadah kita adalah konsep anugerah. Oke, sekarang kita akan bicara, dan saya juga ingin bagaimana orang Yahudi itu mempelajari Alkitabnya. Mereka mempelajari Alkitab dengan sistem Pardes. Jadi ada Peshat, ada Remesh, ada Deras, ada Sot. Yang dimana saya adalah guru yang mengajari murid-murid saya atau peserta kelas saya untuk membaca Alkitab secara Peshat, secara harfiah, jujur, lurus apa adanya, karena Alkitab kita tidak akan terlepas dari ranah pesat, dari ranah pesatnya. Dan sekarang kita masuk kepada bahasan mengenai Getsemani. Kalau kita bicara tentang Paskah, tidak akan lepas daripada bahasan mengenai Getsemani. Dan Getsemani ini ada dibahas dalam bab yang ke-11 dalam buku saya, yaitu Injil Salib, Besorat Hatselaf di sini. Kalau Anda nggak punya bukunya, boleh beli, tapi kalau nggak beli juga nggak apa-apa karena ini bahan-bahannya juga ada ditaruh di laman www.sarapanpagi.org, ya, dalam format untuk website. Memang bukan dalam format buku, tapi kita akan membaca bersama dan mempelajari bersama tentang Getsemani di sini. Nah, Getsemani adalah suatu taman. Kita semua memahami bahwa Getsemani adalah suatu taman. Kenapa taman? Dan ini adalah merupakan taman pergumulan. Pergumulannya siapa? Pergumulannya dari Allah yang inkarnasi, yang menjadi manusia. Bahkan di tempat itu dia merasakan kesesakan
dan ketakutan yang luar biasa. Dan biasanya kita kalau bicara mengenai Getsemani ini, orang Kristen biasa dia apa? Dibully, ya kan? Tuhanmu takut, Tuhan kok berkeringat darah, Tuhan kok nggak maha kuasa. Jadi Getsemani, kenapa tempat ini sengaja dipilih oleh Tuhan, bukan kebetulan. Getsemani itu berasal dari kata Get dan Shemeni. Get dan Shemeni ini adalah tempat pergumulan karena sesuai dari makna namanya itu. Jadi ini adalah tempat untuk menggerus buah zaitun yang nanti diambil sarinya dan nanti dapat dijadikan sebagai minyak. Dan minyak zaitun ini biasanya dipakai sebagai bahan bagi minyak urapan. Dan minyak urapan juga dan minyak zaitun itu juga dipakai sebagai obat. Jadi Anda bisa membayangkan kenapa Yesus memilih tempat ini, karena itulah yang terjadi padanya. Dan ini akan menjadi kontras dari satu taman, yaitu taman kenyamanan, taman Eden. Nah, Gan Beiden, taman yang di Eden. Nah, kata Eden itu artinya kesenangan atau pleasure. Di taman Eden, di taman kenyamanan, manusia yang seharusnya tidak butuh makan, tapi dia memakan sesuatu yang tidak patut baginya. Makan sesuatu yang tidak patut itu low kosher. Nah, low kosher itu makan yang tidak patut. Makanan yang dilarang oleh Tuhan. Di taman kenyamanan, di mana dia tidak butuh apapun. Gak ada hujan, gak ada petir, gak ada gempa bumi, ya. Gak ada kelaparan, tapi dia makan sesuatu yang tidak patut. Di mana? Di taman kenyamanan. Sedangkan Tuhan Yesus di situ ada di taman, bukan taman kenyamanan, tapi taman apa tadi? Taman pergumulan. Dan di situ dia betul-betul seperti buah zaitun yang sedang digerus. Nah, di taman kenyamanan ini, apakah Adam ketika makan buah yang dilarang itu dia sedang lapar? Tidak. Tapi kenapa dia makan? Nah, ini dalam tradisinya orang Yahudi, Adam itu jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Nah, nanti Anda akan tahu kenapa Yesus harus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu adalah disebut juga sebagai hari yang ke-8. Kenapa? Karena Adam jatuh pada hari yang ke-8. Anda bisa bayangkan, 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya untuk siapa? Untuk manusia. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, kemudian Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Nah, jadi bisa kita bayangkan Adam jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Kenapa sunat itu harus dikenakan kepada bayi-bayi laki-laki umur 8 hari? Karena pada hari yang ke-8 Adam itu jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mengadakan suatu tukar guling kematian yang pertama, pemberesan dosa yang pertama pada hari yang ke-8 juga. Nah, Adam jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Nah, dosa ini disebut dalam istilah bahasa Ibrani itu dengan istilah kitset bintiot. Dosa mencabut tanaman. Lucu ya. Kenapa kok disebut dosanya Adam itu adalah dosa mencabut pohon? Kenapa? Karena ular yang sedang menggoda istrinya itu, dan kemudian si istri ini tergoda dan kemudian ikut makan, gak terjadi apa-apa, dikasih ke suaminya dan suaminya itu makan. Apakah mereka dalam keadaan lapar? Enggak. Tapi mereka ada yang dikatakan oleh iblis apa? Pada saat engkau makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dosanya Adam bukan sekedar makan. Dosanya apa tadi? Ingin
seperti Allah. Karena Adam ini ingin seperti Allah, jadi seolah-olah dia bukan cuman makan satu buah itu. Pohon-pohonnya dicabut karena dia ingin seperti Allah. Makanya istilahnya apa? Dosa Adam yang pertama itu dosa mencabut pohon, ingin seperti Tuhan. Dan ini adalah satu pemberontakan kepada Allah sendiri. Nah, Anda pasti tanya, kisah ini dicatat di mana gitu kan? Nah, ini dicatat dalam kitab tradisinya orang Yahudi, Sanhedrin 38b. Adam jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8 karena dosa ingin seperti Allah, seperti yang ditulis dalam Hosea 6 ayat 7. Tetapi mereka telah melangkahi perjanjian di Adam, di kotanya Adam, di Eden maksudnya. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Tuhan mengatakan mereka berkhianat terhadap aku. Kenapa? Karena mereka memberontak, ingin seperti Allah. Nah, ternyata pemahaman itu bukan hanya ada di orang Yahudi saja. Pemahaman ini juga ada dalam buku Katekismus yang ditulis oleh seorang teolog yang namanya Thomas Watson dalam tahun 1620 pada abad ke-17, dan ini diambil dari ajaran seorang bapak gereja yaitu Tostatus Faith pada abad yang ke-15, bahwa memang Adam itu menurut bapak gereja dan pengajaran dari gereja-gereja kuno, Adam jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Jadi di sini baik imannya orang Yahudi, baik imannya orang Kristen sama-sama memandang bahwa Adam ini jatuh ke dalam dosa pada hari yang ke-8. Nah, sekarang kita melihat apa sih Getsemani itu? Nah, ini adalah mesin batu kilangan untuk menggerus buah zaitun tadi. Jadi Anda bisa bayangkan ketakutannya Yesus, pergumulannya Yesus itu bagaikan buah zaitun yang sedang digerus. Maka kalau seandainya Yesus itu mengeluarkan cucuran darah, cucuran keringat yang berupa darah, itu seperti buah zaitun yang sedang digerus tadi. Nah, dalam pemahaman kita kalau secara klasik, Tuhan itu berdoa di sebuah taman. Tapi sebenarnya di taman itu ada sebuah gua. Nanti kalau Anda ada kesempatan lagi ke Israel, memang ada taman Getsemani. Tapi di taman Getsemani itu ada gua yang dimana di gua itu ada semacam home industry. Nah, home industry itu ada mesin penggerus minyak zaitun tadi, dan disinilah tempat Yesus berdoa. Jadi visualnya ada. Jadi Alkitab itu bukan cuma bicara tentang kisah, tapi termasuk di visualnya juga. Yang dimana Yesus Kristus itu berdoa kepada Bapa untuk menghadapi siksa salib. Nah, kalau Anda pernah ke Israel, bisa dibantu untuk di sini. Nah, jadi di sini ini kira-kira denahnya. Jadi ada gua yang dimana Yesus itu berdoa di dalam suatu gua yang di tempat gua itu juga ada mesin gilingan untuk minyak zaitun, dan disitulah juga ada dibangun sebuah gereja yaitu gereja Basilica of Agony. Jadi gereja tentang kesengsaraan di Taman Getsemani, yang dimana di situ juga di gereja ini ada sebuah altar. Kalau Anda pernah datang ke situ pasti pernah diajak ke sini. Dan bayangkan ketika Yesus sedang dalam kekalutan, murid-muridnya apa? Ikut berdoa? Tidak. Murid-muridnya tertidur. Nah, kita baca Matius 26 ayat 37 sampai 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, Yesus sedih dan gentar. Ada memang.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tapi murid-muridnya tidur. Dan di situ Yesus sedang bergumul persis seperti yang dinubuatkan 700 tahun sebelumnya, tertulis dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Nah, jadi disinilah tempat Yesus bergumul dan dia merasa sedih seperti mau mati rasanya. Nah, di sini Tuhan Yesus berdoa dengan 3 kali konfirmasi, kerelaan meminum cawan penderitaan. Dan ini kalau di dalam sastra Yahudi itu disebut sebagai majas tautologia atau the empathic of Semitic triplet. Jadi orang Yahudi kalau bicara 1 kali biasa, kalau bicara 2 kali very, kalau bicara 3 kali extremely. Nah, kita juga tetangga sebelah itu sering kita dengar juga begitu kan? Talak 1 bisa rujuk, talak 2 bisa rujuk, kalau talak 3 enggak boleh rujuk. Ya, karena apa? Itu adalah hasakah. Nah, jadi itulah yang disebut dengan hasakah. Jadi suatu pernyataan yang extremely. Dan Yesus, Anda bisa bayangkan di sini, mengatakan kepada Bapaknya bahwa dia siap untuk meminum cawan penderitaan. Jadi di sini jangan diartikan cawan murka, tapi cawan penderitaan. Karena sebenarnya tidak pernah ada kata murka di sepanjang kitab Kejadian 1 sampai kitab Kejadian pasal 3. Enggak ada kata murka. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu sebenarnya enggak murka, tapi Tuhan apa? Adam, di mana kamu? Ini artinya apa? Tuhan menangis. Kamu kok berdosa sehingga kamu berpisah denganku. Adam, di mana kamu? Jadi enggak ada kata murka. Cawan dalam artian sesuai dalam kitab Injil, kecuali nanti kitab Wahyu ya. Dalam kitab Injil, cawan yang dimaksud oleh Yesus Kristus ini adalah cawan penderitaan yang harus dia minum. Nah, jadi saya bukannya sedang membenturkan teologi barat dan teologi timur, karena teologi barat sering mengartikan bahwa Yesus meminum cawan murka Allah sehingga dia harus mempersembahkan darahnya. Seperti Tuhan itu haus darah. Nanti kita akan bicara tentang itu. Kalau Tuhan haus darah, kayak siapa? Kayak vampir, kayak Dracula. Enggak ya. Di sini adalah cawan penderitaan. Cawan penderitaan versus cawan murka. Saya sangat tidak setuju jika cawan murka itu dikenakan kepada Yesus. Karena cawan murka itu nanti di kitab Wahyu. Dan inilah cawan penderitaan yang diminum oleh Yesus dan dia mengkonfirmasikan selama 3 kali bahwa dia akan minum itu. Jadi cawan murka itu untuk kejahatan manusia dalam konteks eskatologis, penghakiman kepada pengikut antikris pada kitab Wahyu. Tetapi dalam konteks pengampunan dosa adalah cawan sengsara Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kalau ada 7 cawan murka memang ada, tapi itu konteks kitab Wahyu. Tapi kalau konteks untuk pengampunan dosa di sini adalah konteks cawan kesengsaraan yang harus diminum oleh Yesus. Dan Yesus mengucapkannya secara hasakah, the empathic of Semitic triplet. 3 kali dia bicara. 3 kali pula dia menyatakan kepada Bapaknya bahwa dia siap untuk menghadapi siksa salib. Nah, kita baca Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit
Lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Ya, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu, cawan kesengsaraan ini berlalu. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Pertama, ayat yang ke-39. Ayat yang ke-42, very ya. Kalau 2 kali very. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." 2 kali. Dan bukan cuma 2 kali. Yesus melakukan hasakah 3 kali. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, ayat 44. Ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya Yesus mengucapkan pernyataan yang sama bahwa siap untuk mengalami penderitaan siksa salib. Kalau dia siap, kalau Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabachthani," apakah di situ menunjukkan ketidaksiapan Yesus? Enggak, ya. Karena sebenarnya Eli, Eli, lama sabachthani adalah ucapan pengharapan yang diucapkan oleh Yesus. Jadi bukan ucapan ketakutan. Dan di sini Yesus menempatkan dirinya sebagai buah zaitun yang sedang digerus. Dan pada saat kekalutannya ini ada peluh darah dari Sang Mesias sehingga Yesus harus didatangi oleh malaikat dan diberikan kekuatan. Jadi Anda bisa membayangkan ketakutan Yesus itu seperti buah zaitun yang sedang digiling dan kemudian memberikan sarinya. Dan sarinya itu nanti akan menjadi minyak yang menjadi obat bagi seluruh dunia. Obat apa? Obat supaya kita jangan masuk ke dalam kematian yang kekal. Jadi ini betul-betul sebagai obat. Peluh darahnya seperti buah zaitun yang sedang digerus. Lukas 22 ayat 42. "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Siapa yang takut? Yesus. Dan makin bersungguh-sungguh ia berdoa, peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, ini menurut penelitian dari orang-orang yang meneliti tentang medis, ini adalah titik dari seorang yang betul-betul mengalami stres yang luar biasa sehingga pembuluh-pembuluh darahnya itu sampai pecah. Nah, pecahnya pembuluh darah ini adalah satu titik terendah dari seseorang ketika dia mengalami stres. Dan Yesus di dalam kelemahannya itu datanglah malaikat. Nah, kok bisa sih? Kok bisa sih Allah yang inkarnasi, Allah yang luar biasa itu mengalami suatu titik terendah semacam ini? Kok dia enggak maha kuasa? Bahkan dia harus dikuatkan oleh seorang malaikat. Bukankah malaikat itu juga ciptaannya? Bagaimana mungkin Sang Pencipta harus dikuatkan oleh ciptaannya? Nah, ini seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup untuk menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Kita baca ayat yang lainnya lagi untuk menunjukkan kepada kita kok bisa Yesus itu sampai harus dikuatkan oleh malaikat. Bukankah Dia Allah Sang Pencipta? Nah, Ibrani 2 ayat 7, Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit lebih rendah daripada malaikat.
Kenapa? Karena sebagai manusia, manusia bisa takut, manusia bisa sakit, manusia bisa mati, sedangkan malaikat nggak bisa mati. Nah, artinya di sini Yesus dibuat lebih rendah dari malaikat sehingga harus ada malaikat yang memberinya kekuatan. Dan ini merujuk kepada kita semua bahwa beban kita yang seharusnya kita pikul akibat dosa kita, semuanya sudah diangkat oleh Yesus Kristus, bahkan dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, kita lanjutkan, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi kenapa Yesus menjadi manusia? Nanti kita akan pelajari bersama. Dan inilah derita Yesus yang dia harus mempersembahkan dirinya seperti buah dari pohon zaitun tadi untuk menjadi minyak urapan. Nah, minyak urapan itu biasanya dipakai untuk inaugurasi. Nah, selain jadi obat, sebagai minyak inaugurasi bagi imam dan raja-raja. Nah, Anda tahu kita disebut apa? Orang Kristen. Nah, orang Kristen dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani ya disebut dengan Kristianos, dari kata Kristos. Nah, Kristos, Kristus. Kita disebut sebagai Kristianos karena kita adalah pengikut Kristus. Nah, kata Kristianos ini adalah bentuk diminutif dari Kristus. Jadi Anda bayangkan kalau Kristus untuk menjadi obat bagi dunia, dia harus digerus seperti zaitun yang mengeluarkan peluh tadi. Sekarang kalau Anda jadi orang Kristen dan mau menjadi pegabar Injil, tapi doanya berkat terus, cocok nggak sih? Cocok nggak sih? Nah, dapat kesulitan sedikit langsung doa, Tuhan angkat beban ini dariku. Wah, jadi cocok nggak dengan kata Kristianos tadi? Kristus, kenapa dia Kristus? Dia adalah yang diurapi. Dan minyak urapan itu diperolehnya dari mana? Ketika ada pergumulan di Taman Getsemani tadi, dia harus digerus. Maka kalau kita menamakan diri jadi orang Kristen, bayangkan kita jadi Kristus kecil. Kata Kristianos kan bentuk diminutif, bentuk kecil dari kata Kristus kan. Jadi kalau Anda punya beban kecil-kecilan, nggak usah nangis. Karena Kristus pun juga mengalami itu. Kalau Kristus harus sampai berpeluh darah, karena dia Kristus besar, ya oke lah. Nah, kalau kita Kristus kecil dapat tekanan kecil, nggak usah nangis. Barangkali itu adalah sebagai suatu pembelajaran bagi kita untuk menjadi apa? Warrior, untuk jadi tentara. Nah, orang kalau jadi tentara kan harus berlatih. Maka kita pun kalau menjadi Kristus kecil juga harus dilatih. Dilatih apa? Untuk tegar menghadapi penderitaan. Sebagai Kristus yang kecil, sehingga dari penderitaan itu kita pun dapat menjadikan diri kita sebagai obat bagi orang-orang di sekeliling kita. Begitu bukan? Ya. Nah, jadi sengsara batin Yesus Kristus itu sudah selesai di Taman Getsemani, dan ketika Yesus itu nanti di kayu salib, dia sudah tidak mengalami kegentaran itu sendiri. Dia menghadapi kematian itu dengan sangat siap. Jadi jikalau kata Eli, Eli lama sabachthani diartikan sebagai ucapan kegentaran Yesus, itu masuk akal apa enggak? Enggak, karena Yesus sudah secara hasakah apa? Mengucapkan 3 kali untuk apa? Mengalami penderitaan itu. Nah, sekarang kita bicara tentang pengkhianatan di Getsemani. Ciuman Yudas Iskariot.
Dan ini juga dibahas dalam buku saya dalam bab yang ke-9 tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot dalam bahasa Ibrani itu adalah Yehuda Iskariot. Jadi nama Yudas adalah bentuk Helenisasi atau bentuk Yunani dari nama Yehuda. Orang Kristen itu banyak yang ngasih namanya anaknya Yehuda kan. Tapi kayaknya nggak ada orang Kristen yang namain anaknya itu Yudas, nggak ada ya. Padahal Yudas dan Yehuda adalah nama yang sama. Ya. Yehuda nama Ibraninya, Yudas nama Yunaninya. Dan pengkhianatan Yudas Iskariot ini adalah satu bentuk yang amat terkenal, yang kita semuanya kenal. Siapa sih Yudas ini? Padahal Yudas ini ya Yehuda sama gitu kan. Dan Yudas ini juga pernah ada di dalam nubuatnya Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya kepadaku. Nah, jadi episode pengkhianatan Yudas Iskariot, apakah ini menyebabkan Yesus mati? Enggak, ya. Jadi jangan menganggap pengkhianatan Yudas Iskariot itu membuat Yesus itu jadi mati, enggak. Mungkin ini salah satu jalannya, tetapi bukan karena Yudas yang mengkhianatinya. Nah, sebenarnya kalau Anda membaca dalam kitab Injil, Yudas itu nggak pengen kok Yesus itu mati. Bukankah ketika dia tahu bahaya yang sedang akan dihadapi oleh Yesus, dia menjadi menyesal dan kemudian dia apa? Bunuh diri. Itu artinya dia tidak menginginkan Yesus itu mati. Jadi ciuman Yudas tidak menyebabkan kematian Yesus, enggak. Kisah Yudas itu hanya kisah sampiran saja. Orang seperti Yudas itu ada dalam diri kita masing-masing. Kita semua pernah jadi Yudas, ya. Enggak jujur soal keuangan, kita pernah. Ya, menyangkali Tuhan, mungkin kita pernah. Jadi apa yang ada di Yudas itu ada di dalam diri kita. Itu cerminan diri kita. Dan kisah Yudas adalah hanya kisah sampiran saja. Memang dia memudahkan para prajurit itu untuk merujuk ini Yesus dengan ciumannya itu, sehingga itulah yang ditangkap oleh para serdadu itu. Tapi dia bukan penentu kematian bagi Yesus. Sehingga kalau ada yang mengatakan Yudas itu pahlawan, bukan. Ya. Karena Yesus mati bukan gara-gara dicium Yudas. Ingat ya. Yesus mati bukan gara-gara dicium Yudas. Yesus mati di kayu salib, hukuman matinya itu bukan gara-gara dicium Yudas, tapi gara-gara apa? Gara-gara ada suatu novum baru, bukti baru dalam pengadilan. Apa itu buktinya? Buktinya itu yang disebut dalam bahasa Ibrani itu Hilul Hashem. Apa itu Hilul Hashem? Hilul Hashem adalah menghujat nama Tuhan. Jadi dosa menista agama itulah yang menyebabkan Yesus dihukum mati. Jadi orang-orang Kristen sekarang jangan berpikir Yesus mati gara-gara dicium Yudas. Enggak sama sekali. Ya. Ingat itu. Bahwa Yesus Kristus bukan mati gara-gara dicium Yudas, tapi apa? Nah, kita ikuti sekarang pengadilannya. Ada Kayafas dalam pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Kayafas adalah seorang imam yang mengoyakkan jubahnya pada pengadilan Yesus. Anda bisa bayangkan, seorang imam besar mengoyakkan jubahnya pada saat sidang kepada Yesus Kristus. Itu artinya ada suatu temuan yang luar biasa sehingga dia bicara kepada seluruh yang hadir di sidang itu. Ini ada suatu penistaan agama. Kita baca Mazmur 14 ayat 60 sampai 64.
Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya. Nah ini, Yesus dicari-cari kesalahannya dalam suatu sidang. Nggak dapat kesalahannya, karena memang Yesus nggak pernah berbuat kesalahan, dia nggak pernah berbuat dosa. Bahkan Yesus pernah berkata, "Siapakah di antara kalian yang mendapati aku berdosa?" Yesus menantang demikian, dan memang sampai di pengadilan itu nggak ditemukan kesalahan Yesus. Tapi di sini bayangkan ada seorang Kayafas. Yesus itu diketahui oleh orang-orang Yahudi, berkali-kali dia mengatakan dia adalah anak Allah. Berkali-kali dia mengatakan bahwa dia adalah sesuatu yang timeless being. Aku ada sebelum Abraham ada. Nah, ini kan kurang ajar banget gitu kata orang Yahudi. Umurmu belum sampai 50, kamu bilang kamu ada sebelum Abraham ada. Nah, hal ini diingat oleh Kayafas. Maka kemudian dia bertanya sesuatu yang menggiring. Nah, pertanyaannya kayak gimana? Ayat 61 kita baca. Menggiring pertanyaannya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Nah, ini adalah bahasa Indonesia, anak dari yang terpuji. Bayangkan kata-kata ini diucapkan oleh Kayafas yang adalah seorang imam besar orang Yahudi. Kata yang terpuji dalam bahasa Ibrani itu adalah Hakadosh Baruch Hu. Nah, kata Hakadosh Baruch Hu itu adalah satu kata yang untuk menyebut nama Tuhan Yod He Vav He. Nah, kalau kita nggak tahu konteks Ibraninya, kayaknya ini pertanyaan biasa aja gitu kan. Tapi sebenarnya di sini Kayafas itu bertanya khusus, apakah betul kamu adalah putra dari Hakadosh Baruch Hu, Yod He Vav He. Nah, Yesus tidak bisa tidak menyangkali dirinya. Maka dia menjawab, akulah dia. Kata akulah dia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris biasa aja. Akulah dia. I am. Tapi kalau ayat ini dibaca dalam bahasa Yunani, ego eimi, bahasa Yunaninya. Nah, kata ego eimi ini adalah kata yang ada di Septuaginta, yang biasanya ini kata yang hanya diucapkan oleh Yod He Vav He saja. Nah, ring the bell? Ada hubungannya? Nah, jadi apakah betul kamu adalah putra dari Hakadosh Baruch Hu? Yesus jawabnya dalam bahasa Ibrani, Anihu. Nah, Anihu adalah kata-kata yang hanya diucapkan oleh Yod He Vav He saja, utamanya dalam kitab Yesaya. Nah, ayat 62 dulu ya. Setelah bukan cuma jawab Anihu doang, Yesus ngutip Daniel pasal 7 ayat 13. Bicaranya begini, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, bukan cuman bilang Anihu, aku. Dia ngutip Daniel 7 ayat 13 yang dibaca oleh orang-orang Ibrani sebagai ayat mesianik, yang dimana mesianiknya ini adalah mesianik yang ilahi. Bahwa yang lanjut usianya memberikan kuasa kepada yang di sebelah kanannya, yang juga berhubungan dengan Mazmur pasal 110, bahwa Sang Mesias itu ada di sebelah kanan dari yang maha kuasa yang lanjut usianya. Nah, setelah mendengar seperti ini, apa yang dilakukan oleh Kayafas? Ayat 63, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah, Hilul Hashem.
menista nama Tuhan. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Nah, Anda tahu apa yang menyebabkan Yesus itu dihukum mati? Apakah gara-gara dicium Yudas? Bukan, tapi apa? Ada novum baru dalam persidangan. Ada bukti baru dalam persidangan. Dalam persidangan di seluruh dunia, bukti yang ditemukan di persidangan itulah bukti yang sangat kuat, yang gak bisa dibantah. Di hadapan imam besar, di Sanhedrin, di sidang agamanya orang Yahudi, Yesus mengucapkan anihu dan mengutip Daniel 7 ayat 13 dan dirujukkan kepada dirinya, dan secara luar biasa lebay sih kalau saya bilang, ya kan? Kayafas mengoyak jubahnya supaya memberikan satu kisah yang dramatis, pemandangan yang dramatis. Lu lihat sendiri, dia sedang menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Untuk apa kita perlu saksi lagi? Karena semua orang-orang yang hadir di dalam sidang itu mungkin lebih dari 100 orang, mungkin 200, mungkin 300, mungkin 500. Semuanya menjadi saksi bagi ucapan Yesus. Orang ini menghujat Tuhan dan Kayafas mengoyakkan pakaiannya. Sehingga lalu Anda mendengar apa? Salibkan dia, salibkan dia. Karena Yesus menista nama Tuhan. Nah, dalam hukum Taurat itu ada yang namanya hukum dui ganda saksi. Kalau satu saksi bukan saksi, harus 2 atau lebih. KPK di sini kalau nangkep koruptor harus ada 2 alat bukti yang cukup. Dari mana asalnya? Alkitab kita adalah sumber dari segala hukum. Sumbernya dari mana? Dari Ulangan 19 ayat 15 yang disebut dalam hukum Taurat itu masuk dalam mitzvot pasal 247 yang mereka tidak boleh memutuskan suatu kasus tanpa ada bukti dari lebih dari satu saksi. Anda bisa bayangkan yang di persidangan Yesus itu ada berapa saksi? Banyak. Pasti lebih dari 1, dan inilah sesuai Ulangan 19 ayat 15 Yesus didapati sebagai apa? Orang yang menista nama Tuhan, dan itu menjadi satu novum baru, dan dia mengutip Daniel 7 ayat 13 ditujukan kepada dirinya. Dia menghujat nama Tuhan dan dia juga menempatkan apa yang ditulis dalam Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini juga ayat mesianik yang ditujukan oleh Yesus kepada dirinya. Maka tidak bisa tidak, Yesus melakukan suatu Hilul Hashem, penistaan nama Tuhan. Dia menganggap dia adalah putra dari Hakadosh Baruch, dan dia juga mengucapkan kalimat ilahi anihu. Bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya itu ego eimi. Nah, kenapa kata ego eimi ini menjadi satu kalimat ilahi? Nah, dasarnya dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Tuhan Allah kepada Musa, ya, aku ya aku, akulah aku. Nah, bahasa Ibraninya itu Eye Asher Eye. Nah, Eye Asher Eye ini diterjemahkan dalam Septuaginta. Sebentar. Septuaginta bahasa Yunani itu adalah ego eimi. Nah, sehingga kata ego eimi adalah satu kata yang diucapkan oleh Tuhan saja. Nah, ada 7 kata, ada 7 peristiwa yang digunakan oleh Yesus dengan menggunakan kata ego eimi. Dan ini orang-orang Yahudi udah tahu. Nah,
Rasul Yohanes mencatat 7 seri akulah dia, anihu, ego emi. Yang pertama adalah akulah roti hidup, ego emi ho artos, tes zoes. Onohi hu lechem hachaim. Kemudian ada akulah terang dunia. Ini adalah kalimat keilahian. Kalau ini dibaca oleh orang Yahudi, ini Yesus itu pede banget. Karena dia mengucapkan kalimat keilahian. Akulah terang dunia, sumber dari segala terang. Ego emi postu kusmu. Nah, kemudian yang ketiga, akulah pintu. Ego emi hetura. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Ego emi hopoimen hokalos. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia mengatakan bahwa dia adalah sang hidup. Pede banget. Kenapa kok pede? Karena memang itulah dia. Ya. Jadi ini juga diucapkan oleh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego emi hohodos. Kaihe aliteia. Kaihe zoe. Dan yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Ego emi he ampelos. He aletine. Nah. Jadi ini adalah ucapan Yesus yang dianggap sebagai Hilul Hashem yang kemudian diarahkan oleh Kayafas tadi, sehingga ditemukan sebagai novum baru Yesus menghujat nama Tuhan. Dan sesuai yang ditulis dalam hukum Taurat Imamat 19 ayat 12, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Dan di sini Yesus dianggap melanggar Imamat 19 ayat 12, menghujat nama Tuhan dan menyebut dirinya sebagai putra dari yang terpuji, putra dari Hakadosh Baruch Hu. Nah, dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Berachot 19 ayat 19b menulis demikian bahwa seorang yang kedapatan melakukan Hilul Hashem, dia harus diekskomunikasi, dipisahkan. Jadi kata ekskomunikasi itu juga ada di dalam tradisinya orang Yahudi, dia harus dipisahkan. Dalam artian apa? Dia harus dihukum mati. Sehingga jawaban Yesus, ego emi, akulah dia. Dan kutipan Daniel 7 ayat 13 itu yang membuat siapa? Kayafas tadi mengoyakkan pakaiannya. Yang dibilang itu adalah Hilul Hashem. Sebenarnya ini adalah dirinya sendiri, hakikat dari dirinya sendiri. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu di sini merujuk kepada kesamaan hakikat antara Sang Putra dengan Bapa. Ani ve avi echad anahnu. Kami ini adalah satu. Dan ini pernah juga diucapkan dan membuat orang Yahudi itu hampir merajam kepada Yesus Kristus. Nah, Yohanes 10 ayat 30 tadi yang kita baca dalam kaidah Yunani, sebenarnya itu memiliki satu konteks yang sangat Yahudi banget, yang dimana dalam bahasan yang lain Tuhan Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dan dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, zaman itu zaman sebelumnya, sebelum Yesus ada di persidangan yang resmi, orang Yahudi itu ngapain? Yohanes 10 ayat 31 dan 39. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melambari Yesus. Dan kata-kata itu dianggap sebagai apa? Hilul Hashem, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kenapa saat itu Yesus luput? Karena Yesus nggak mungkin mati diadili secara pengadilan jalanan. Ya, Yesus matinya dalam satu pengadilan yang resmi, yang dimana di pengadilan yang resmi itu ada satu novum baru, bukti baru, ego eimi, anihu, konsekuensi dari hukuman mati bagi para pelanggar
Kekudusan nama Tuhan itu apa? Hukuman mati. Sehingga para hadirin saat itu mengucapkan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi di sini yang menyebabkan Yesus dihukum mati apakah ciuman Yudas? Tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan menempatkan Yudas harus ditempatkan sebagai pahlawan, masuk akal apa enggak sih? Bukan, ya. Tidak dengan cara dicium Yudas pun pada saatnya Yesus harus mati, karena Yesus memang datang untuk sebagai domba yang menghapus dosa dunia. Nah, Anda tahu ketika orang Israel itu sudah sepakat bersuara bulat, salibkan dia, tapi orang Israel kan ada di dalam jajahannya orang Romawi. Mereka nggak boleh secara resmi itu menghukum pesakitan sendiri, karena mereka ada di bawah hukum dari kekaisaran Romawi. Maka kemudian Yesus dibawa ke pengadilannya Pilatus. Nah, Pilatusnya heran, cari-cari kesalahannya nggak ada, mau didelik subversif kepada kekaisaran Romawi juga nggak bisa. Kita baca ayatnya. Matius 27 ayat 22 sampai 26. Ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Tapi masalahnya, ya, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka malah sudah mulai timbul kekacauan, jadi riot, jadi huru-hara. Ia mengambil air dan membasuh tangannya. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kalian sendiri. Nah, cuci tangan ala Pilatus. Kita semua itu kan pikir kita itu kan itu adalah pinter-pinternya Pilatus sendiri. Sebetulnya ini enggak. Ini adalah muatan kearifan lokal yang sudah dipelajari oleh Pilatus. Bahwa kalau orang Yahudi itu menyatakan dia tidak bersalah terhadap kesalahan seseorang, seperti yang ditulis dalam Ulangan 21 ayat 7, dia harus melakukan suatu amar hukum, pernyataan ketidakbersalahan. Ambilin aku air. Dia melaksanakan hukum Tauratnya orang Yahudi, dia melakukan netilat yadayim. Nah, netilat yadayim inilah yang kemudian diserap oleh saudara kita sebagai istilah dengan wudhu. Jadi membasuh tangan dan kaki sebelum berdoa. Nah, netilat yadayim ini juga dinyatakan di dalam suatu pengadilan ketika seseorang menyatakan ketidakbersalahannya kepada kesalahan seseorang. Nah, kalau gitu daripada ini jadi riot, daripada ini jadi huru-hara gitu kan. Nah, udah deh, aku wudhu saja. Ini urusan kamu. Aku sebagai pemimpin dari hukum sipil di tanah Yudea, oke, aku yang melaksanakan hukuman mati. Tapi hukuman mati ini atas permintaan dari audiens. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi maka kalau kita membaca Alkitab dalam mindset orang Ibrani dan kebudayaannya, ini menjadi sesuatu yang lebih dalam, bukan? Kita semua tahu bahwa yang cuci tangan itu Pilatus, dan kita pikir bahwa itu adalah pinter-pinternya Pilatus. Ternyata enggak. Pilatus mengambil hukumnya orang Yahudi dalam Ulangan 21 ayat 7, nanti Anda baca di rumah, bahwa itu adalah pernyataan bagi seseorang yang tidak bersalah terhadap kesalahan seseorang. Maka Yesus dihukum mati. Jelas di sini Yesus dihukum mati bukan gara-gara Yudas, bukan? Ya, kita semua jadi clear kan? Jadi jangan sekali-sekali ada yang mengatakan bahwa Yudas itu menjadi pahlawan. Bahkan mungkin 1-2 tahun lalu ada seorang YouTuber yang dengan bangga mengatakan
kita itu sudah salah paham terhadap Yudas gitu. Yudas seharusnya pahlawan, dia yang menyebabkan Yesus itu dihukum mati lah. Enggak, ya. Kalau kita memahami Alkitab kita dengan lebih dalam juga dalam latar belakang budaya Semitik yang benar, kita akan tahu bahwa ada Yudas dan tidak ada Yudas. Yesus pada saatnya juga akan dihukum mati karena Yesus dianggap apa tadi? Hilul Hashem, menghujat nama Tuhan atau menista agama. Nah, saya sudah ngomong 1 jam lebih kayaknya ya. Oke, kita akan bertanya jawab. Silakan. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin bertanya, mungkin saya kasih 2 penanya terlebih dahulu. Oh, ada dari WA. Ada yang dari tempat ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada penanya. Saya ingin bertanya, Bu Rita, apa bedanya Haskala dan Bait Hamidras? Hamidras, oke. Yang kedua, Eli Eli lama sabachthani, Yesus mengutip dari Mazmur 22 ayat 2. Itu saja pertanyaannya. Pertanyaan ini dari Moh Syamsul Islam STH. Oke. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah bedanya Haskala dengan Beit Hamidrash? Nah, Haskala itu adalah satu sistem wajib belajar, ya, yang dimana Haskala itu sebagai suatu istilah bagi orang-orang yang berpendidikan. Nah, jadi itu sistem pendidikan yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sekolah, diserap menjadi bahasa Inggris menjadi school, diserap menjadi bahasa Inggris pula menjadi skill. Jadi bagaimana orang itu bisa skillnya tinggi banget karena dia sekolah, gitu kan. Nah, lalu apa dengan Beit Hamidrash? Beit Hamidrash itu adalah sekolah madrasah, ya, midrash, madrasah. Nah, jadi ada banyak istilah-istilah dalam Alkitab kita itu diambil oleh saudara kita yang kita itu nggak sadar sebenarnya itu dari kita, gitu kan. Nah, Beit Hamidrash adalah sekolah kerabian. Jadi sistem pembelajaran orang Yahudi itu ada Mikra, kemudian ada Mishnah, kemudian ada Beit Talmud. Nah, Yesus itu setelah dia mengadakan bar mitzvah umur 12, dia sekolah di Beit Talmud. Nah, setelah Beit Talmud ini, murid-murid yang terbaik dipilih oleh para rabi untuk dimasukkan ke Beit Hamidrash. Nah, Beit Hamidrash pada zaman Yesus itu ada 2. Yang pertama adalah Beit Hillel, yang kedua adalah Beit Shammai. Nah, Beit Hillel adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh Rabi Hillel, dan Rabi Hillel ini hidup lahirnya itu tahun 110 sebelum Masehi dan dia meninggal tahun 10 Masehi. Jadi umurnya 120 tahun. Sedangkan Beit Shammai ini saingan dengan Beit Hillel. Nah, Beit Hillel, Beit Shammai itu adalah sekolah madrasah yang didirikan oleh Rabi Shammai, yang dimana Rabi Shammai ini sekaligus juga menjadi Nasi Sanhedrin, ketua dari Majelis Agama Yahudi sampai tahun 30 Masehi. Nah, Beit Hillel dan Beit Shammai ini saingan, tapi mereka bukan saingan yang jelek, tapi saingan untuk kebaikan. Jadi sering ada penafsiran yang berbeda dari kedua sekolah ini. Nah, dari perkataan-perkataan Yesus disinyalir banyak orang yang menafsirkan bahwa Yesus adalah lulusan dari Beit Hillel, Beit Midrash dari Beit Hillel. Itulah sebabnya Yesus di kemudian hari memulai pelayanannya pada umur ke-30, karena baru umur 30 seorang rabi itu boleh mengajar di hadapan umum. Yesus sebagai Allah yang inkarnasi, apalagi Sang Firman, tentu saja dia bisa mengajar umur 20, 25 bisa kan, tetapi Yesus tidak melakukan itu, melakukan sesuai tatanan dari tradisi Yahudi bahwa dia memulai pelayanannya itu umur 30. Nah,
Dari perkataan-perkataan Yesus, para penafsir menyatakan bahwa Yesus ini sepertinya kemungkinan besar dia adalah lulusan dari Beit Hillel dan memungkinkan Yesus memiliki akses untuk mengajar di Bait Allah. Bahkan setiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Kalau Yesus itu bukan rabi yang legitimate, emang bisa ngajar di Bait Allah? Enggak bisa. Nah, apalagi ketika pertemuannya dengan Nikodemus, Nakdimon ben Gurion. Nikodemus manggil Yesus itu apa? Rabi. Artinya kalau Nakdimon ben Gurion atau Nikodemus ini, dia adalah pejabat dari Sanhedrin dan menyebut koleganya itu juga dengan rabi, dia sendiri rabi, dia menyebut koleganya dengan rabi, artinya ini rabinya juga terkonfirmasi. Bayangkan seorang profesor dari UI, you name it, siapa saja, terus manggil koleganya dengan profesor juga. Artinya apa? Artinya itu adalah profesor juga, gitu kan. Nah, demikian pula dengan kerabian Yesus Kristus yang didapatkan dari Beit Hamidras. Dan pertanyaan yang kedua mengenai Eli, Eli lama sabachthani, ya. Ini memang Tuhan Yesus mengutip dari Mazmur pasal 22 ayat 2. Tapi ayat 1 ya, ayat 1 ayat 2 sama, karena King James dan LAI beda-beda dikit nomornya kan. Kenapa ada beda-beda dikit nomornya, nomor ayatnya? Karena memang sedianya dulu Raja Daud nulis-nulis aja. Yang ngasih nomor pasal dan nomor ayat itu belakangan. Nomor pasal itu baru dibubuhkan oleh seorang rahib dari Canterbury pada abad ke-13, nomor-nomor pasal. Kemudian nomor-nomor ayatnya dilakukan oleh Henry Stephen dan anaknya untuk ngasih nomor-nomor ayatnya itu. Nah, jadi di sini nomor pasal dan nomor ayat itu baru ada pada abad ke-13 Masehi. Sehingga para rasul sendiri juga nggak nulis Alkitab kita itu dengan nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayatnya. Nah, balik lagi ke Mazmur pasal 22. Kenapa ayat ini dikutip oleh Yesus Kristus? Nah, hampir semua STT di Indonesia atau pendeta di seluruh Indonesia melihat bahwa ungkapan Eli, Eli, lama sabachthani adalah ungkapan kesedihan Yesus karena ditinggal oleh Bapaknya. Sehingga pada abad ke-16 Martin Luther itu bingung. Bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan Tuhan? Kok aneh, Tuhan kok ninggalin Tuhan? Bukankah Yesus itu Tuhan? Terus kemudian ada yang menafsirkan bahwa oh, ketika Yesus itu mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, dia mengucapkan bahwa pada saat di kayu salib itu dia sepenuhnya manusia, yang dimana Tuhan itu memalingkan mukanya bahwa dia saat itu betul-betul manusia. Jadi dia bukan Tuhan ketika mengucapkan itu. Bayangkan. Kalau pernah ada Yesus itu 5 menit bukan Tuhan. Jadi memang betul kalau orang-orang saksi Yehova itu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Buktinya apa? Pernah 5 menit bukan Tuhan, ya kan? Pernah toh? Nah, jadi kita harus membenarkan mereka. Tapi apakah memang demikian? Bisa Anda bayangkan, siapa di sini yang orang Chinese dengan budaya Chinese-nya yang totok? Kalau Anda masuk ke restoran Chinese restoran mau yamcha, nah biasanya yamcha itu kita cerita sambil ngomong seru gitu kan. Sehingga kalau ada pelayan nuang teh gitu, kita nggak sempet untuk bilang xie atau terima kasih. Kita ngapain? Sambil ngomong tangannya tek gitu kan. Siapa yang tahu? Ada yang sering begini? Pernah lihat ini? Ya, kalau nggak pernah lihat ini saya kasih tahu. Jadi kalau di Chinese restoran, orang-orang Chinese lagi makan, ngomong seru sama temennya, pelayan nuang teh nggak sempet bilang thank you, dia ngasih tanda tek sebagai apa? Terima kasih, tanda terima kasih. Kenapa demikian? Nah, ini ada ceritanya.
Jadi ceritanya ada Kaisar Cungkuo. Nah, Kaisar Cungkuo ini dia nggak percaya dengan laporan-laporan yang ABS, asal Bapak seneng. Bagaimana rakyatku? Gemah ripah loh jinawi raja gitu kan, biasanya kan gitu. Tapi rajanya nggak percaya kamu ABS gitu. Gue mau lihat sendiri. Nah, rajanya turun pakai pakaian biasa. Nah, ketika dia turun, pengawalnya ini juga ikut. Nah, dia menempatkan dirinya serendah-rendahnya sama dengan para pengawal ini, sama dengan rakyat biasa. Terus pada satu saat sang raja ini masuk lapar, ngajak pengawal-pengawalnya itu masuk ke warung. Nah, dia menempatkan dirinya seolah-olah jadi orang biasa, betul-betul. Pada saat dia makan bersama semeja dengan para pengawalnya ini, padahal ini adalah kaisar kan. Nah, diajak semeja, mereka itu sudah terhormat banget gitu. Nah, ketika mereka makan, sang kaisar ini menuangkan teh di setiap cawan dari pengawal-pengawalnya ini. Pengawalnya ini nggak bisa menerima satu layanan dari tuannya. Aku nggak layak dilayani oleh tuanku. Tapi kalau aku dilayani oleh tuanku, akulah yang harus nyembah dia 3 kali. Tapi kan nggak mungkin. Ini raja lagi menyamar jadi rakyat jelata. Nah, kemudian si pengawalnya itu dia menekukkan tangannya seperti dia menekukkan lututnya. Ya, terus dia menepuk 3 kali sebagai tanda dia sedang menyembah rajanya yang sedang memberikan layanan kepada dia sebagai tanda terima kasih. Tek, tek, tek. Nah, dari cerita ini apa yang Anda dapatkan? Seorang raja, dia turun ke bawah sebagai rakyat jelata. Dia tidak pernah kehilangan statusnya sebagai raja. Demikian Yesus Kristus. Yesus Kristus pun ketika dia lahir ke bumi menjadi manusia, dia tidak pernah kehilangan statusnya sebagai Allah. Maka kalau ada dikatakan Maria Bunda Allah, Anda nggak usah kaget. Dan mengatakan itu adalah, oh itu istilahnya orang Katolik. Masa dibilang Bunda Allah? Lah kalau bukan bundanya Allah, bundanya siapa? Emang pernahkah Yesus bukan Allah? Ketika di rahim Maria pun Yesus Allah. Jadi sebutan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah pada akhirnya merujuk kepada Yesus sendiri bahwa dia tidak pernah kehilangan statusnya sebagai Allah. Demikian pun ketika Yesus di atas kayu salib. Ketika mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, yang diartikan sebagai Bapa memalingkan mukanya, Bapa meninggalkan anaknya, sehingga Yesus melihat kemurkaan Allah dan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, saya sering berapologet, saya seorang apologet sejak tahun 2000 sebelum mereka ber-YouTube. Saya sudah nulis-nulis di laman Sarapan Pagi dan saya sering diledek-ledek oleh rekan saya sesama apologet. Nah, Tuhanmu oka mate. Kan ngeselin ya. Dibilang, Tuhanmu apa? Teriak-teriak oka mate. Katanya rela mati. Apa? Oka mate. Ngeselin banget. Nah, kan ya. Nah, karena memang itulah yang diberitakan oleh pendeta-pendeta. Bahwa Tuhan meninggalkan Tuhan dan Yesus mengalami kesengsaraannya di kayu salib sehingga berteriak. Bukankah kesengsaraannya secara batin sudah selesai di mana tadi? Di Getsemani. Maka nggak cocok kalau Yesus itu disebut takut ketika mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah melihat YouTube saya mengenai Eli Eli lama sabachthani kan, tapi saya akan bercerita buat orang-orang yang belum nih, ya, oke. Nah, kenapa Yesus mengungkapkan Eli Eli lama sabachthani? Bahkan sampai Martin Luther, Tuhan meninggalkan Tuhan, who can understand that, gitu kan?
Nah, Stephen Tong juga bilang, hanya orang yang pernah melihat neraka akan mengerti ucapan Yesus. Nah, mosok ngerti ucapan Yesus mesti ke neraka dulu. Nah, kita kan nggak mungkin masuk neraka, wong kita sudah ditebus kan. Jadi kita nggak akan ngerti itu ucapannya Yesus. Karena kita nggak mungkin masuk neraka, karena kita adalah umat-umat yang ditebus, gitu kan. Amin. Nah, jadi kita harus memahami konteks kebudayaan Alkitab kita itu ditulis. Mazmur pasal 22, itu judulnya apa dalam bahasa Indonesia? Nyanyian rusa di kala fajar. Tapi kalau saya ingin menerjemahkannya secara lengkap, Ayelet Hashachar, Lamnatsea Mitzvor le David. Nyanyian rusa betina dari David. Nah, kenapa rusa betina? Kenapa bukan rusa saja? Nah di sini ada sesuatu yang aneh. Kalau Anda makanya kalau punya waktu, mari kita membaca Alkitab kita dalam bahasa Ibrani. Artinya akan lebih lengkap dan lebih luas. Anda akan tahu, oh Ayelet itu rusa betina, bukan rusa saja. LAI menyebutkan nyanyian rusa di kala fajar, kurang betinanya. King James menerjemahkan dengan nyanyian song Ayelet Hashachar. Apa itu Ayelet Hashachar? We don't know. Nah, tapi kalau kita tahu maknanya Ayelet Hashachar, rusa betina. Nah, ternyata ini secara tradisi dipandang oleh rabi-rabi Yahudi merujuk kepada Esther. Nah, Ratu Esther pada Esther 4 ayat 16 itu mengatakan kepada rakyatnya, orang-orang Yahudi yang di dalam pembuangan, puasalah untuk aku. Aku nggak tahu besok akan mati atau enggak. Tapi aku akan menghadap rajaku. Nah, pada zaman itu kalau nggak dipanggil raja tapi menghadap, konsekuensinya apa? Hukuman mati. Nah, aku mau menghadap rajaku, aku mau bikin dia jatuh cinta kepadaku. Aku akan berdandan secantik-cantiknya di hadapan suamiku. Nah, tapi sebelum itu kamu puasa ya untuk aku, 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu Esther berdandan sewangi-wanginya, secantik-cantiknya. Pas rajanya ini lagi rapat, dia jalan ngelewes gitu. Dia kan nggak dipanggil, aku ini jadi istri nggak pernah dikunjungi suamiku gimana sih gitu kan. Jadi dia dandan cantik, suaminya lagi rapat, dia jalan di depan. Nah, orang-orang yang di sidang itu, wah ini permaisuri ini lagi mau lawan raja ini, nggak dipanggil tapi datang gitu. Tapi sang rajanya itu, oh iya, lupa aku kalau punya istri cantik gitu kan. Nah, kemudian si raja ini apa? Ngeredak. Cantik amat istriku itu. Dipanggillah Esther dan kemudian terjadilah sesuatu yang membuat suaminya itu jatuh cinta. Sehingga suaminya itu tanya ke Esther. Esther, kamu minta apa Esther? Diamond atau tas Hermes? Mau ini Lamborghini? Tapi Esther yang diminta apa? Dia menangis di hadapan rajanya bahwa bangsanya akan mati. Bahkan sampai si raja ini mau separuh dari kerajaan ini aku kasih buat kamu. Tapi itu nggak diminta oleh Esther. Tapi Esther menyatakan kesedihannya bahwa bangsanya akan punah oleh rencana jahat Haman. Nah, genosida yang dilakukan oleh Haman. Nah, dari raja yang jatuh cinta ini kemudian meluluskan permintaan permaisurinya. Jadinya Haman yang dihukum. Dan kemudian ada apa? Mukjizat kehidupan pada orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan. Anda bisa membayangkan orang Yahudi itu tinggal sedikit. Dibuang lagi ke Babel. Di Babel ada genosida. Kalau ada genosida, rencana Tuhan yang diungkapkan sejak Kejadian 3 ayat 15. Terjadi enggak? Gagal. Nah, maka Esther di sini adalah menjadi ibu bangsa bagi orang Yahudi. Karena atas usahanya. Kalau dia jadi ratu, biarin aja, yang penting aku sudah jadi ratu. Enggak.
Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Di hadapan raja nggak dipanggil, nongol. Nah, tapi ternyata dari puasa 3 hari 3 malam ada mukjizat kehidupan. Nah, maka kemudian pada saat puasanya itu, menurut Yoma 29a, ini adalah kitab tradisi orang Yahudi, yang menyatakan bahwa Ester adalah si rusa betina itu. Ketika dia berpuasa, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bangsaku ada di pembuangan, udah dibuang, mau ada genosida lagi. Nah, tapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian, ada mukjizat kehidupan. Nah, itulah kenapa secara tradisi, berdasarkan Yoma 29a ini, disebut bahwa Mazmur pasal 22 ayat 1-2 ini disebut sebagai nyanyian pengharapan yang biasanya dibaca oleh ibu-ibu. Kenapa kok dibaca oleh ibu-ibu? Karena itu merujuk kepada Ester. Nah, sekarang ya, singkat cerita nih. Jadi itu sejak dalam pembuangan 6 abad sebelum Yesus ada, Mazmur pasal 22 itu dijadikan sebagai sidur atau doa bacaan bagi ibu-ibu kalau mengalami kekalutan, bacalah Mazmur pasal 22, nanti dalam 3 hari seperti Ester nanti ada mukjizat kehidupan. Ya kan? Nah, terus dan itulah yang kemudian menjadi budaya dari orang Yahudi selama 6 abad. Nah, Anda bisa membayangkan Maria ibunya dan Maria yang lain, ya, dan perempuan-perempuan yang lain. Ketika Yesus berdarah-darah, ibunya apa? Nangis apa enggak? Nangisnya histeris apa nangis biasa-biasa? Histeris lah, mau anaknya lagi berdarah-darah, ya. Ibu-ibu pernah punya anak kecil kan, masing-masing. Kalau punya anak kecil jatuh, anak kecilnya jatuh, ibunya langsung teriak nangis, wah gitu. Bapaknya diem langsung ngangkat, beda kan. Nah, ini reaksi ibu kan udah histeris aja gitu kan. Nah, itulah yang terjadi pada saat di kayu salib. Yesus siap mati, Yesus siap menghadapi semua siksa salib itu. Tapi yang nggak siap siapa? Ibunya. Ibunya nggak siap melihat anaknya yang sedang berdarah-darah itu. Maka Yesus kemudian mengutip, Eli, Eli, lama sabaktani. Dan diucapkan kepada para ibu yang di depannya itu. Seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan, hei ibu, lupa ya, kalau lagi kekalutan yang dibaca apa? Mazmur pasal 22, Eli, Eli, lama sabaktani. Dalam 3 hari 3 malam, seperti puasa Ester, engkau akan melihat kehidupan. Dan apa yang terjadi? 3 hari 3 malam ada mukjizat kehidupan, Yesus bangkit. Dan itulah korelasi dari Mazmur pasal 22 yang dibacakan oleh Yesus bukan sebagai teriakan kekalutan atau teriakan ogah mate, tetapi sebagai suatu ucapan pengharapan 3 hari 3 malam kemudian akan ada mukjizat kehidupan. Terima kasih Pak Boar. Ya, terima kasih banyak Bu Rita untuk jawabannya. Karena masih ada 5 menit lagi, ada yang bertanya, di dalam Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya, dalam teks ini dikatakan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah pada saat itu manusia, Adam dan Hawa tidak tahu mana yang baik dan yang jahat? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Mungkin pada saatnya manusia akan tahu dan diperbolehkan untuk makan dari buah yang baik dan yang jahat. Karena bagaimanapun manusia itu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus secara khusus taruh sebuah pohon
yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan di sebelahnya lagi ada buah kehidupan. Karena seperti malaikat, jadi dalam sidang ilahi, dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, gambar dan rupa kita ini termasuk apa? Termasuk intelektualnya, termasuk pengetahuan dari Allah itu yang juga diketahui oleh para malaikat. Nah, kenapa kok ini seolah-olah dibuat Allah berbeda? Nanti baru kalau sudah makan itu, nanti dia akan tahu. Tapi bukan soal tahu dan tidaknya, tetapi di sini soal apakah manusia itu obey, apakah manusia itu taat, apakah manusia itu mendengar. Dan kata taat ini kalau Anda mencari di sepanjang perjanjian lama, di sepanjang perjanjian lama itu enggak ada kata taat. Kalau ada kata taat itu hanya ada di Alkitab bahasa terjemahan. Obey, taat itu hanya di Alkitab bahasa terjemahan. Dalam bahasa asli, kata yang diterjemahkan taat itu adalah apa? Mendengar. Adam, aku ingin engkau setia. Aku ingin engkau mendengar. Nah, dari orang yang mendengar dan melaksanakan kemudian timbullah kata taat. Tapi lucu, Alkitab kita nggak punya kata taat, yang artinya kita pun ingin dibuat Allah sebagai orang-orang yang mendengar Dia, bukan taat. Jadi Tuhan itu bukan Allah yang anarki, harus begini, gitu enggak. Tapi Tuhan ingin kita tuh dengar apa enggak sih? Demikian juga kepada Adam, yang waktu itu istrinya belum diciptakan. Jadi perintah ini betul-betul diberikan kepada Adam. Dan ketika istrinya itu makan, nanti kita akan pelajari kalau waktunya cukup ya. Ketika istrinya makan, apakah terjadi perubahan? Apakah istrinya tahu kalau dia telanjang? Enggak kan? Tapi kapan manusia itu tahu ketika dia telanjang? Ketika suaminya ikut makan. Kenapa kok baru suaminya ikut makan, barulah dia tahu telanjang? Karena perintah itu, Kejadian 2 ayat 16 dan 17 itu, diberikan kepada Adam sebelum istrinya itu diciptakan. Jadi di sini sebenarnya masih ada jeda. Tuhan itu masih ngasih jeda. Tuhan bukan Tuhan yang anarki. Adam seharusnya tahu bahwa buah itu nggak boleh dimakan, ya kan? Tapi istrinya sudah makan. Salah kan istrinya? Tapi dia masih belum dilihat Tuhan sebagai yang bersalah, karena dia bukan penerima pertama dari larangan itu. Jadi Tuhan masih ngasih jeda. Tapi ketika suaminya ikut makan, karena keinginan apa tadi? Menjadi seperti Allah. Kitset bintiot, makan buah itu. Lapar enggak kok, ya kan? Tapi kenapa makan? Karena ingin seperti Allah. Jadi di situ bukan soal tahu dan tidak tahu. Kalau saya boleh menafsirkan, mungkin pada saatnya setelah Adam ini lulus dari tidak memakan buah itu, kemudian Tuhan akan memberikan perintah kepada Adam. Adam, kamu boleh makan buah yang itu, supaya kamu tahu yang baik dan yang jahat. Mungkin pada saatnya Tuhan akan berkata begitu. Tapi masalahnya Adam makan sebelum Tuhan memperkenankan Adam itu makan. Tetapi dia makan pada saat dia dilarang. Bukan cuma saat makannya saja. Jadi kesalahannya bukan saat makannya saja, tapi keinginan seperti Allah. Jadi dosa kitset bintiot, dosa mencabut pohon adalah dosa ingin seperti Allah. Hati-hati ya. Jadi dosa kitset bintiot itu bukan dosa yang hanya dilakukan oleh Adam, tapi dosa yang dilakukan oleh kita semua. Ada satu cerita dari orang-orang rabbinik. Ceritanya ini, setelah kesudahannya nanti, kita semua ada di Firdaus. Nah, para rabi Yahudi ketemu Adam di Firdaus. Kemudian para rabi Yahudi itu protes sama Adam. Adam, gara-gara kamu kita semua jadi orang berdosa. Terus Adamnya bilang,
Aku cuman berdosa 1 kali dan aku sudah dinyatakan bersalah. Kamu dosa berapa kali? Hari ini kita dosa berapa kali? Nah, hitung sendiri. Nah, jadi dosa nyabut pohon ingin seperti Tuhan, bukan cuman dosa Adam. Satu lagi, adalah dosa yang dilakukan oleh para hamba Tuhan. Ya. Ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak semestinya. Aku mendengar suara Tuhan. Nah, kemudian dia menempatkan dirinya sebagai seorang yang lebih daripada orang-orang yang ada di hadapannya. Kemudian dia bernubuat sesuatu yang sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi dia bernubuat atas nama dirinya demi supaya dia dipandang sebagai hamba Tuhan yang sakti. Nah, ini sama. Ini dosa apa? Mencabut pohon. Dia ingin seperti Tuhan. Ada banyak sekali gereja-gereja yang dibuat mengkultuskan Bapak Gembalanya. Saya nggak usah sebut namanya. Anda boleh cari sendiri. Nah, ketika seorang gembala menikmati pujaan dari jemaatnya, dosa apa tadi? Dosa nyabut pohon. Jadi dosa nyabut pohon pingin seperti Tuhan, bukan dosa Adam saja ya. Kita semua berpotensi untuk itu. Oke, kita akan istirahat. Saya kembalikan ke Pak Gembala. Baik, berikan tepuk tangan bagi Bu Rita. Saya percaya kita semua masih semangat untuk mengikuti sesi berikutnya. Tapi sebelum kita masuk sesi yang kedua, kita akan rehat sebentar, setengah jam. Nanti kita akan memulai untuk sesi yang kedua jam 11:30. Jadi saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara dapat menikmati kopi dan teh yang ada. Demi